Misalkan uh, akibat atau stres akan stres. Soalnya kan Anda sudah belajar di geologi yang hukum ya. Jadi batuan di alam awalnya kan dia horizontal semua ya. Tegangan-tegangan ini kan akibat ada gempa bumi terjadi ya kita andaikan ada pergerakan lempeng. Nah kayak gitu sehingga yang awalnya itu dia horizontal maka dia akan mengalami ada sedikit naik ada besar atau sesar ada di sini dia akan mengalami ya kita bilang dia apa membengkak atau gemuk di samping-sampingnya kayak gitu ya. Nah, ini Anda bisa mengukur si jaraknya nih, jarak turun, jarak turun itu dia punya jarak aksial sama jarak lateralnya. Perpindahan dari sini kan Anda bisa dapat yang tadi delta L. Delta L awal Anda bisa dapat yang namanya strain gitu ya. Paham ya? Nah, sama juga dengan terkait dengan uh, pengukuran atau pengujian kekuatan strength sama ductility. Ductility ini keuletan dari batuan. Kayak gitu ya. Jadi kita next. Oke. Ini Anda bisa lihat ya. Ah, ini beban dalam gambar A, gambar B, gambar C. Oke, ini beban dalam kilogram, ini perpindahan dalam milimeter. Nah, kenapa Anda bisa lihat ya, kenapa sampai grafik ini terbentuk? Ada yang bisa, um, ini nih grafik yang ini, dia naik gini, kemudian dia naik gini, dia ke ini. Ada yang bisa berikan pendapat? Berikan saya tidak apa-apa. Silakan. Di sini ada Gladys, ada Yakumina, ada Liva dan Batseva, ada Cinta Rinita, Sri Mulyani. Silakan. Yang perminyakan gimana? Ada yang mau berkomentar dari grafik yang saya gambarkan atau yang saya tandai, sorry, yang saya tandai? Dari geologi ada yang mau berkomentar? Pak, mohon maaf bertanya tidak terdengar tadi, Pak. Oh, tidak terlihat. Sekarang ini nih, Roland kelihatan tidak yang saya garis nih ya? Iya, Pak. Kenapa grafik ini terbentuk? Baru tiba-tiba ada garis atau elastic limitnya di sini. Atau paling tidak Anda bisa lihat ini kurva atau grafik linear. Tapi sebelum grafik linear ada nih yang saya tandain nih, ada nih. Ini apa sih maksudnya sampai ini terbentuk? Ada yang bisa menjelaskan? Roland, suara saya terdengar toh? Halo, suara saya terdengar tidak? Ya dengar Pak. Nah, coba Leonard, jawab saya tidak apa-apa, tidak ada yang uh, apa, jangan takut gitu, jawab saja lebih baik jawab salah, Anda salah, saya benarkan, ah, baru oh ya ternyata benar, kayak gitu kan, daripada Anda menerka-nerka, ini betul atau tidak, itu kan membuat Anda penasaran, jawab saja tidak apa-apa. Ini kenapa sampai ini terbentuk nih? Apa? Ada yang mau menjawab? Karena dalam batu atau batuan itu memiliki pori-pori. Jadi ketika ditekan pori-pori, oke ya,
pori-pori itu saling apa? Pori-pori kan punya ruang. Oke. Jadi ketika diberikan beban, ini kan diberikan beban nih. Ini diberikan beban, nih. Diberikan beban, maka pori-pori yang terruang itu dia saling menutup. Nah, tapi ketika itu kan sudah diberikan ini dulu, diberikan beban dulu. Akhirnya ya 0,1, 0,2 itu kan terjadi perpindahan tuh. Karena antara ruangnya tuh dia tertutup. Nah, ketika ruangnya sudah tertutup, maka sudah tidak ada ruang lagi. Maka yang akan dialami adalah ini kemudian grafik, sorry, grafik, grafik linear ini. Grafik linear ini yang terjadi. Paham? Nah, sampai pada dia memasuki uh, zona plastis, maka yang terjadi adalah si materi itu rupture atau patah. Bisa ya? Nah, batas puncak daripada batas elastis namanya yield strength. Bisa ya? Sampai sini paham? Oke, grafik B, grafik B sama grafik C, Anda bisa lihat ya, grafik B ini merupakan material brittle. Nah, grafik C adalah material ductile. Paham ya? Nah, ini bisa dilihat di gambar yang ini. Anda bisa lihat ini yang ini itu brittle, sorry. Yang kalau dia sampai sinyal dia patah, yang ini ya, ini. Itu dia brittle. Kalau dia masih jalan sini, yang ini, grafik ini, berarti itu dia ductile. Nah, Anda bisa lihat ya perbedaan material atau batuan yang atau sifat materialnya itu dia brittle sama ductile. Anda bisa lihat di sini dia ini. Dia ini brittle karena ketika dia melampaui batas apa namanya elastis, pas mau masuk batas zona plastik dia langsung patah, hancur batuannya. Itu materialnya brittle. Tetapi ketika batuannya ductile, itu ketika dia masuk zona ini elastis, masuk zona plastis, tapi dia masih masih apa diberikan tegangan atau tegangannya konstan, tetapi strainnya tuh masih ada, masih berlangsung sampai nanti, dan misalkan di gambar ini ya, sampai nanti dia benar-benar patah atau hancur materialnya. Bisa sampai sini mengerti? Nah ini Anda bisa lihat ya, gambar dari sini ke A, oke, terus A ke B, atau zona B, zona C, zona D, zona E, kayak gitu ya. Sampai sini aja mau bertanya? Cukup jelas tidak? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas. Saya lanjut ya. Hati-hati. Oke. Oke, Anda bisa lihat ya, pen apa pena atau pen ini kelihatan ya. Kelihatan tuh di layar. Ada differential stress, ini strain. Dari satuan strain itu dia non dimensional. Strain itu ya, satuan. Jadi dia tidak berdimensi dalam hal ini bisa tidak ada atau dalam persen. Bisa ya. Jadi strain tadi yang delta L per L, kalau dalam persen tinggal Anda kasih kali dengan 100, berarti nanti dalam persen, berapa persen gitu ya. Oke, Anda bisa lihat differential stress sama strain. Oke. Nah, differential stress ada yang mestinya dapat dari apa? Ada yang masih ingat? Ini saya lewati dulu angka-angka ini. Yang saya mau garis bawahi
Ingat tidak diferensial stres itu apa? Apa sih diferensial? Diferensial different itu apa? Halo, dari kata dasar dulu different. Different itu apa sih? Perbedaan ini Pak, Nah, maksimum dan minimum stresnya Pak. perbedaan. Beda kan? Atau perbedaan. Kalau beda berarti beda dari stres. Berarti stres yang mana? Stres yang maksimum kurang stres minimum. Stres maksimum itu apa? Ya sigma 1 dikurangi sigma 3. Gitu ya. Bisa ya paham ya? Ya jangan bingung-bingung ya. Oke, tadi dari ini ya, poin pertama dari evaluasi eh, apa penggunaan atau pengujian atau penggunaan eksperimen pada deformasi batuan. Sekarang kita coba masuk ke geologi. Nah, kemarin kan banyak tuh disampaikan oleh Asep ya terkait dengan geologi. Jadi Anda bukan saja melihat uh, grafik yang linear ini, ada yang linear viskos, ada yang viskos elastis, ada yang viskoplastik, banyak ya. Kalau Anda mau mendalami terkait dengan geologi, tapi uh, ini pengenalan saja buat Anda, kayak gitu ya. Jadi di sini Anda bisa lihat linear elastis, berarti kita melihat grafik linear yang kalau dia masih linear berarti kita tahu bahwa material tersebut ketika diberikan tegangan berapa MPa, misalkan maksimumnya berapa MPa sampai dia masih dalam batas elastis, ketika benda tersebut dihentikan tegangan yang diberikan, misalkan panjang tadi yang awal ya panjang 10 cm, kita stop berikan tekanan, oke, pada saat stop berikan tekanan, benda tersebut, misalkan dia sudah sampai ditekan, dia sudah sampai 8 cm nih. Ketika dihentikan tekanannya, kalau dia masih dalam zona elastis, maka benda tersebut dia akan balik lagi ke panjang semula yaitu 10 cm. Itu namanya elastis. Tetapi ketika dia sudah sampai 8 cm, ketika berhenti dan dia balik, dia tidak sampai 10 cm, itu berarti dia sudah terjadi perpindahan yang permanen. Paham ya? Nah, terjadi perpindahan permanen atau kita uh, outputnya strain, jadinya strain yang permanen, maka dia sudah masuk dalam zona bukan lagi zona elastis, tapi zona plastis. Sampai sini paham ya? Nah, Anda bisa lihat ada gambar A, gambar B, C, D, E, F, G, H, I. Dari gambar A, Anda bisa lihat ini berdasarkan, kalau Anda masih ingat di fisika, ini dari Hookean ya, dia pakai tegas nih, F sama dengan minus K kali F. Kayak gitu ya, nanti dicari, nanti akan dapat ini, hubungan ini modulus yang modulus sama dengan tegangan dibagikan dengan regangan, kayak gitu. Anda bisa lihat uh, grafik C, Anda bisa lihat ya, jika dia linear stress strain ya, dengan stress strainnya linear, Anda bisa lihat yang terjadi adalah non permanent strain. Tadi saya bilang, kalau 10 cm awalnya ketika Anda tekan dia sampai 8 cm dan Anda melepas atau membuat tegangan itu nol, maka yang 8 cm tadi dia akan berbalik ke 10 cm ulang. Bisa ya? Paham ya? Nah, linear viscous ini Anda bisa lihat ya, ini nanti ada cairan kayak gitu. Jadi ada cairan, nah, Anda bisa lihat nanti yang terjadi nanti ada nilai petanya nih. Nah,
Nah, dia akan menghasilkan grafik F juga. Nah, grafik F Anda bisa lihat dari waktu 0 sampai waktu T1 itu adalah puncak T1 itu batas elastis. Nah, kemudian dia masuk ke selanjutnya, ya, misalkan dari T0 ke T1, dia sudah masuk zona plastis. Nah, di zona plastis ini tadi apa? Terjadi tren yang permanen. Masih bisa ikuti apa yang saya sampaikan? Halo, suara saya masih terdengar? Bisa. Nah, bisa, oke. Gambar yang GHI, Anda lihat ini plastik sempurna ya. Anda bisa lihat uh, tegangan sigma N nih. Ketika sigma N-nya dia konstan, Anda bisa lihat sigma N konstan, Anda bisa lihat di grafik I lagi. Jadi deformasinya juga konstan. Dalam hal ketika dia konstan sama dengan tadi di F ya, itu sudah terjadi permanent strain. Ya, strainnya sudah permanen. Kayak gitu. Nanti pada akhirnya patah juga atau hancur juga si material tersebut. Oke, dan next. Nah, Anda bisa lihat ini. Tapi selanjutnya hubungan strain ya sampai dengan plastik uh, sempurna tadi. Nah, Anda bisa lihat gambar atau grafik pada gambar A, B, C, D, E. Oke, gambar A elastic strain, B viscous strain, gambar C viscous elastic strain, dan D viscous, gambar E plastic strain. Nah, ini uh, apa namanya grafik-grafik ini pada reologi nantinya tuh dicari uh, atau saling melengkapi gitu. Pertama elastis dulu, elastis strain. Nanti mas atau saya contohkan di C aja. Di nanti ketika Anda pengujian terkait dengan reologi, ya Anda alami itu gabungan semua nih. Nanti akan ada gabungan semua dari elastis, viskos, viskoelastis, elastoviskos, elastis strain, ini semuanya masuk semua kayak gitu. Sehingga nanti akan dapatkan satu grafik yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Asep kayak gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita coba tes masuk lalu saya kasih tunjuk uh, grafiknya. Nah, atau ya ini aja lah. Ini juga bisa sedikit menjelaskan ya. Nah, Anda bisa lihat ya. Uh, dari konsep Anda bisa lihat gambar. Saya udah ini gambar satu, gambar dua, di bawah gambar tiga ya. Jadi ini nih. Nah, dari grafik ini ya, grafik pertama, saya ke kedua. Nah, dari Anda kemudian uh, dalam krip ya, reologi berkaitan dengan krip. Yang Anda lakukan adalah penambahan stres kayak gitu. Jadi awalnya Anda bisa lihat Anda ambil sampel di lapangan, ini fieldnya, diberikan sigma A nih. Di lapangan si sampel atau si batuan Anda itu sudah mengalami tegangan sebesar sigma A. Nah, lalu atau gini, untuk apa sih Anda melakukan pengujian areologi? Untuk apa? Atau pengujian ini untuk apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya jelaskan lebih lanjut. Coba Anda cari di internet. Maksudnya gini, menjelaskan gini-gini, tapi Anda tidak tahu untuk apa sih arkeologi ini. Coba Anda cek. Silakan coba dicek. Coba berikan waktu ya 1 menit saya tinggal buka Google, tulis nanti muncul. Silakan.
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Menurut pengertiannya, Silakan. reologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana fluida, dalam hal ini adalah cairan atau gas, itu mengalir dan berubah bentuk bergaya. Jadi menurut saya tujuan utama dari pengujian reologi ini dilakukan untuk kita mengetahui bagaimana suatu fluida itu atau material dapat mengalir dan berubah bentuk saat kita bergaya, Pak. Coba tambah lagi terkait dengan krip dalam studi krip. Silakan. Silakan. Joshua, Lydia, Atrida, Valentinus, dan Farel, Kimura, Freddy, Tina, Jones, Krisnendo, Tim, Nanda Sain. Gimana? Dapat analisis reologi khususnya dalam studi krip gimana? Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa lama struktur batuan dapat bertahan dan tetap stabil di bawah beban konstan. Bisa mengerti apa yang saya maksud? Bisa, Pak. Nah, Jadi gini. mungkin berkaitan juga dengan Ya, silakan Tri. Uh, mungkin saya tambahkan sedikit saja Pak sesuai dengan pemahaman saya. Jadi kaitannya dengan krip itu yang pertama mungkin ada dengan um, primary creep, secondary creep, dan lain sebagainya. Creep itu adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi secara perlahan akibat gaya yang konstan dalam waktu lama. Jadi, reologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana fluida itu mengalir dan berubah bentuk ketika diberikan gaya. Nah, creep ini bertujuan bagaimana ketika kita memberikan gaya pada suatu lapisan atau suatu batuan itu, dan fluida di atasnya itu dia tetap konstan sesuai dengan uh, berkaitan juga dengan elastisitas mungkin Pak. Mungkin sekian Pak pemahaman saya. Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya bilang atau tadi Tri sudah bilang lagi kata kuncinya tuh apa seberapa lama suatu struktur batuan atau suatu batuan dapat bertahan dan tetap stabil di bawah beban konstan. Oke ya. Jadi gini, misalkan Anda punya rumah toh, pernah tidak Anda lihat rumah yang kosong? Ada atau rumah yang tidak ditinggali oleh orang, sudah ditinggalkan, misalkan berangkat gitu. Tapi Anda bisa lihat, dia bisa bertahan berapa lama. Tiba-tiba lagi sudah, misalkan dindingnya sudah ada apa pecah-pecah, sudah apa lagi, sudah lapuk, kayak gitu toh. Nah itu namanya tadi tuh, krip tadi tuh, yang dibilang krip itu. Jadi tanpa ada atau kita kan di lingkungan kan tekanan kan satu ATM ya. Nah, kalau rumah berdiri, yang dia kenai adalah beban konstan itu tuh, satu ATM itu tuh. Nah, tidak ada penambahan tuh. Tetapi ketika rumah kosong bisa lihat setiap satu ATM, nah itu yang dimaksud tadi itu. Berapa lama struktur batuan dapat bertahan dan tetap stabil di bawah beban konstan tadi ke satu ATM itu. Makanya dilakukan
analisis reologi dalam hal ini yaitu studi terkait dengan krip kayak gitu. Jadi Anda bisa tahu, misalkan Anda bangun suatu terowongan, bangun suatu terowongan ya. Nah, Anda harus analisis krip untuk apa? Untuk mengetahui si terowongan ini dengan beban konstan yang akan diberikan, itu dia bisa bertahan berapa lama, dia bisa bertahan berapa tahun, 50 tahun kak, 100 tahun kak, kayak gitu ya, bisa paham. Nah, kayak gitu. Oke, nah, makanya ini dicoba kalau beban konstan misalkan dari lapangan ya, sigmaan diberikan nanti ada namanya pengujian UCS, Uniaxial Compressive Strength. Nah, itu nanti didapat berapa UCS, maka si sampel akan diberikan seharga berapa UCS itu dulu tuh. Tapi di 5 kali di ya di hasil kali 50 setengahnya itu nanti dikasih beban setengah dari beban dari lapangan. Itu nanti ada sigma B, terus ditambahkan sigma C, nanti tambah-tambah beban tuh, ditambah sigma D, nanti ada sigma R, atau sigma R, sigma E, sigma F, kayak gitu. Nanti dilihat sampai tegangan berapa MPa, dan dalam waktu berapa lama dia akan hancur, akan fail, kayak gitu. Nah, nanti ada rumus untuk menghitung waktunya tuh, jika penambahan tegangan itu maka waktu si sampai atau si batuan itu bisa bertahan berapa lama sampai dia hancur atau dia fail, itu berapa tahun. Itu ada persamaannya ya, itu dari ini nih, pengujian yang krip. Makanya nanti ada viskoelastis, itu namanya primary kripnya, ada visko, nanti masih sampai terakhir ketika dia fail atau failure, itu waktunya itu berapa lama, kayak gitu ya, paham ya. Oke, ini ada strain sama strain ya, Anda bisa lihat ini sigma 1, sigma 2, sigma 3. Kalau strain ada S1, S2, S3. Oke, sigma 1, sigma 2, sigma 3 ini nama dari sigma 3. Kayak gitu ya. Jadi tidak boleh berubah-berubah tuh. Sigma 1 tetap lebih besar. Beda kalau sigma X sama sigma Y sama sigma Z. Sigma Y bisa lebih besar dari sigma X. Kayak gitu ya. Atau sigma X lebih besar dari sigma Y. Tapi untuk tegangan utama tetap sigma 1 yang lebih besar dari sigma 2. Tidak bisa berubah. Tidak bisa sigma 2 lebih besar dari sigma 1. Itu salah ya. Itu keliru. Oke, ini sudah yang kita bahas tadi. Oke, ini terkait dengan gaya dan vektor ya. Gaya dapat dari sesuai dengan hukum Newton 2, hukum Newton 1, sigma F sama dengan apa? Ada maksudnya? Sigma F sama dengan 0. Kalau hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Terus hukum Newton 3, berarti F aksi sama dengan F reaksi. Gitu ya. Oke, ini Anda bisa lihat gaya F sama dengan M kali A. Untuk dapatkan tegangan, tegangan sama dengan atau sigma sama dengan F per A. A ini percepatan, sedangkan A tegangan tadi F per A itu adalah A luas permukaan. Begitu ya, atau luas penampang. Oke, nah ini kemarin ya sudah disampaikan oleh Pak Asen juga ya, dari gambar ini ada gambar A, B, C, D. Bagaimana kalau dia seimbang ya, dia balance ketika sama-sama nih Anda yang putih dorong, ini dorongnya pas di tengah-tengahnya, ini senternya ya, plus di senternya sama-sama tengah, tapi dia balance nih. Nah, tetapi coba Anda lihat kalau didorong dari sisi, misalkan dari putih dari sini atau putih dari atas sini, didorong dari sini, nanti oke, putih dari
misalkan putih dorong dari sini, hitam dorong dari sini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Sebaliknya juga kalau tanda senternya di atas lalu di atau didorong, putih dorong dari bawah, hitam dorong dari bawah, yang terjadi adalah seperti equilibrium. Nah, tetapi kalau sekarang kita tidak memberikan aksi apa-apa atau reaksi apa-apa, sedangkan putih memberikan aksi seperti ini, maka yang terjadi adalah dynamic equilibrium. Begitu ya. Oke, kita next. Ini tadi sudah bilang ya, tegangan dapat dari F per A. Satuannya Pascal, Pascal dapat dari Newton per meter kuadrat. Newton dapat dari kilogram meter per sekon. Apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ya. Oke, ini sudah ya. Ini Anda kalau bekerja di bidang datar, maka selalu ada yang namanya tegangan normal atau gaya normal ya. Ada gaya normal. Nanti kalau gaya normal, sigma normalnya berarti sigma n sama Fn per A. Gitu ya. Ini tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang bekerja tegak lurus terhadap bidang. Sama juga ini ya. Dia selalu tegak lurus terhadap bidang. Begitu. Oke, nah ini Anda bisa lihat ini ya. Ada gambar A, gambar B, gambar C. Gitu. Oke. Nah, ini stress ellipsoid ya. Anda bisa lihat. Ini semuanya dalam bentuk 2 dimensi. Anda bisa lihat ada sigma 1, ada sigma 3. Ini ya sigma 1, sigma 3. Jangan pernah lupa selalu sigma 1 lebih besar dari sigma 2 atau sigma 1 lebih besar dari sigma 3. Oke. Nah, tadi saya sampaikan awal tadi ya, kalau kita berbicara terkait dengan pada awalnya itu lapisan batuan itu dia teratur, dia terendapkan ke horizontal kayak gitu. Nah, kalau dia terendapkan horizontal, maka dia selalu punya sigma 1 sama sigma 3 yang arahnya vertikal dan horizontal. Tapi ketika terjadi pergerakan lempeng, maka ada gaya yang bekerja atau tegangan yang bekerja. Nah, tegangan yang bekerja sehingga pada awalnya bidang atau pada awalnya batuannya itu dia kotak seperti gini, tiba-tiba karena ada tadi ya pergerakan lempeng kayak gitu tuh. Nah, lalu terjadilah yang namanya sigma 1 yang secara horizontal vertikal tadi, dia sudah tidak horizontal vertikal, tapi dia sudah berada pada dalam sudut berada pada sudut tertentu sebesar theta. Gitu. Nah, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan yang namanya transformasi koordinat yang itu di mana tadi itu transformasi koordinat dilihat dari sudut yang terbentuk dari sigma tadi sigma 1, misalkan kita bilang sigma 1 tadi, anggaplah sigma 1 yang ini, kita bilang sigma 1 ini dari sini, sigma 3 dari sini. Oke, ketika terjadi yang tadi saya bilang ada bekerja tegangan atau pergerakan lempeng, maka dia sudah tidak kotak seperti gini lagi, sudah terlihat perubahan seperti gini, maka ada sudut yang terbentuk berapa derajat sampai di kotak tadi dia sudah berpindah nih. Nah, maka harus lakukan transformasi koordinat sehingga kita akan mendapatkan nilai sigma 1 yang baru dan nilai sigma 3 yang baru.
Tetapi ketika Anda jumlahkan sigma 1 sama sigma 3 yang mula-mula, dia harus sama dengan sigma 1 akibat transformasi atau akibat turunan terbentuk ini. Ditambah dengan sigma 3 baru, itu hasilnya akan sama. Kayak gitu ya. Hanya saja ketika nanti ditransformasi pasti sigma 1 ini mungkin lebih besar dari sigma 1 ini. Sigma 3 ini lebih kecil daripada sigma 3 ini. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang masih bingung atau masih mengikuti? Masih bisa? Halo? Respon dulu, spesial tahu Anda tidak tidur. Masih bisa? Iya, tolong direspon ya. Oke, kita next. Oke, ini ini ya. Dalam 3 dimensi, berarti ada sigma X, sigma Y, sigma Z. Atau kalau ini pakai sigma XX, sigma YY, sigma YZ. So, kalau saya mau tulis ya, dalam bentuk matriks, yang ini ya, bentuk matriksnya itu sigma X, X, ini pakai sigma juga ya. Terkadang ada pakai, kalau untuk geser tuh ada pakai sigma, ada pakai tau ya. Kita pakai mengikutinnya aja ya sigma. Ini sigma sigma XY ini 3 dimensi ya. Ini sigma XZ. Di sini sigma XY. Di sini sigma YY. Di sini sigma YZ. Nah, di sini sigma XZ atau ya, ZX. Di sini sigma ZY. Di sini sigma ZZ. Ini ya, ini. Nah, itu. Gitu ya. Nah, nantinya yang tadi saya bilang, ketika Anda melakukan transformasi koordinat, lalu Anda bisa menghitung nilai sigma 1, sigma 2, sigma 3. Kayak gitu ya, di yang gambar ini. Oke, ini Anda bisa lihat ya, tadi saya sudah bilang, terkait dengan prinsipal stres, sigma 1 lebih besar dari sigma 2, lebih besar dari sigma 3. Nah, ini kalau kita menulis ulang terkait dengan stress tensor, begitu ya. Anda bisa tulis sigma 11, sigma 12, sigma 13, sigma 21, sigma 22, sigma 33. Yang ini adalah prinsipal stres itu. Sedangkan sigma 12, sigma 13, sigma 23, sigma 21, sigma 31, sigma 32 itu adalah bilangan gesernya. Oke. Nah, di sini bilang sigma 12 sama dengan sigma 21, sigma 13 sama dengan sigma 31, sigma 23 sama dengan sigma 32. Ini ya. Nah, berarti matriks ini adalah matriks matriks apa?
Ini matriks apa namanya? Matriks simetris toh. Jangan lupa-lupa ya. Oke, kita lihat saja. Oke, ini Anda bisa lihat ya, terkait dengan konvensi tanda ya. Anda ingat saja, kalau uh, kompresif stres, dia harapannya masuk ya, masuk ke benda, dia positif. Tetapi output untuk strainnya itu negatif. Sedangkan kalau tensile stress, dia harapannya keluar dari benda, kita bilang dia nilainya itu negatif. Tetapi output untuk strainnya adalah positif. Bisa sampai sini paham? Bisa ikuti ya. Nah, untuk shear stressnya Anda bisa lihat positif kalau di atas bergerak ke kanan, di bawah bergerak ke kiri. Kalau shear stressnya negatif, di atas bergerak ke kiri, di bawah bergerak ke kanan. Jangan lupa. Oke, ini saya lewat tadi sudah saat itu lewat saja. Nah, oke, ini uh, kalau ya bekerja di ya tadi ya kalau bekerja di bidang datar ya maka sigma sama dengan F per A1 nih, F per A. Tapi kalau dia bekerja di bidang miring ya gitu ya, maka uh, sigma N nanti sebenarnya ini di garisnya Anda tulis namanya Fn, sigma N berarti Fn ini dibagi dengan A2. A2 itu adalah A pada bidang miring. Saya bukan A pada bidang datar. Gitu. Nanti diturunkan untuk A2 sendiri itu dapat dari mana A2? Kalau Anda punya data nih, dasarnya itu A1 atau ini A1 yang di sini A1. A2 dapat dari A1 dibagi dengan cos theta. Maka nanti Anda dapatkan adalah ini nih, F cos kuadrat theta dibagi A1. Nanti dapat F bagi A1 sigma cos kuadrat theta. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan sigma S. Anda bisa lihat ya dapatkan seperti itu. Ini adalah physical diagramnya dari Anda bisa lihat gambar dimensi kotak. Ini juga untuk mode diagram kotak. Jadi secara fisik memang nanti pada benda ini ya, yang tadi setelah saya jelaskan aja. Saya selalu mengilustrasikan kotak. Jadi kotak terus ada gaya-gaya yang bekerja kayak gitu. Namanya physical diagram. Tapi untuk mempermudah secara drastis itu biasa pakai Moore diagram sehingga Anda lebih mudah untuk menjelaskan. Physical diagram nanti ada rumus-rumus yang Anda akan pakai. Tapi kalau Moore diagram nanti dari diagram Moore ini Anda sudah bisa mengetahui atau menjawab dengan dari rumus-rumus yang panjang di physical diagram, nanti di Moore diagram itu lebih disederhanakan kayak gitu ya. Oke, nanti saya coba next ini saja nanti ada di sebelah sini. Nah, kita lebih ini aja dulu ya. Ini gambar 3 dimensi atau 2 dimensi sekali ini udah. Oke. Atau di sini enggak? Oke, sini aja dulu ya. Lebih gampang. Oke. Oke, atau yang 2 dimensi saja. Oke. Ini Anda bisa lihat ya. Oke. Anda lihat. Saya coba dengan gambar juga. Nanti ini sumbu Y itu sigma
S tumbuh X sigma N. Sigma N itu apa? Sigma S itu apa? Ada yang mau menjawab? Halo, silahkan. Sigma N itu apa? Sigma S itu apa? Ada yang mau menjawab? Atau sudah tidur semua? Roland, Rin, Ayu, Arifin, Gladys, Mina. Ya, kok Mina panggil siapa? Mina. Ya, kok Mina Tania. Ada tidak nih? Atau lagi ada di Tania? Ada, Pak. Oh, ada. Panggilan siapa? Mina, Pak. Ah, Mina. Sigma N itu apa? Sigma S itu apa? Silahkan jawab saja. Gladys, Gerson. Ya Pak, jadi sigma N itu tegangan normal atau normal stres Pak. Sedangkan sigma S adalah tegangan geser atau shear stress Pak. Sir. Oke, itu sudah Mina tuh, Liga sudah bantu tuh Mina. Oke, sigma N adalah tegangan normal, sigma S adalah tegangan geser. Oke, bagaimana Anda mendapatkan nilai sigma 1, sigma 3, dan sigma S dari pengujian? Salah satunya tadi di depan yang namanya triaxial test. Atau juga ada yang namanya pengujian direct shear test. Direct shear test ya, pengujian geser langsung kayak gitu. Ya, Anda akan dapatkan sigma 1, sigma 3, sigma S kayak gitu. Atau juga nanti misalkan di soal Anda tidak dapat sigma 1 sama sigma 3. Yang Anda dapatkan adalah nilai sigma S sama sigma, yang Anda dapatkan nilai sigma S, terus sigma X, dan sigma Y. Gitu. Baru Anda disuruh cari nilai sigma 1 dan nilai sigma 3. Kayak gitu. Paham ya? Nah, ini saya jelaskan grafik ini dulu. Oke, tadi kita sepakat ya ini dapat dari triaxial test misalkan. Tapi Anda dapatkan sigma 1, sigma 3, sama sigma S. Sudah, kalau sudah dapat, ini kan sudah dapat. Misalkan ini 0, 4, 6, misalkan saja 8, 10. Saya sampai salah hitung. Oke, ulang. 4, ini yang keempat ya, 8, 12, 16, 18. Oke. Nah, berarti atau sabar dulu. Nah, misalkan kalau Anda dapatkan di ujian, yang saya tadi bilang triaxial test, Anda akan dapatkan sigma 1 18, sigma 3-nya 4 MPa. Terus nanti Anda akan dapatkan ini, shear stress maksimumnya tuh berapa MPa kayak gitu. Oke. Nah, dan juga yang ini 2 ini dia berapa. Nah, jadi biasanya kalau tidak ada informasi sigma 1 sigma 3, yang ada hanya sigma X sama sigma Y, misalkan di sini 6, lalu di sini ini 18, sorry, ini 20 ya, 20, lalu di sini 18. Nanti lalu di sini misalkan 8. Jadi nanti Anda masukin ini 8 MPa sigma
X-nya, misalkan sigma X-nya 18 MPa, ya. Terus sigma Y-nya itu 6 MPa. Kalau sudah, lalu Anda taruh jangka di sini, Anda taruh jangka di sini, lalu Anda kasih jangka ini ke ini, sigma X-nya, ini sigma S-nya, lalu Anda buatkan lingkaran. Satu jangka buatkan lingkaran, maka nanti di sini adalah sigma 3, di sini adalah sigma 1, gitu ya. Itu kalau tidak ada nilai sigma 1 sama sigma 3, itu cara mencarinya. Oke, kita ke sini sekarang. Oke, titik tengah ini, titik pusat ini ya, itu dapat dari sigma 1 sama tambah sigma 3 bagi 2. Oke ya. Jadi kalau dia sini 20 tambah 4, 24 bagi 2, berarti sini pas 12 MPa. Gitu ya. Ini radiusnya, dia diatur stresnya, sigma 1 kurang sigma 3 bagi 2. Sedangkan diferensial stresnya adalah sigma 1 kurang sigma 3. Ya, Roland sudah bilang ya, diferensial stres itu sigma maksimum kurang sigma minimum. Berarti kalau di sini berarti 20 dikurang 4 sama dengan 16. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, saya tambah satu dulu baru silakan kalau bertanya. Nah, nanti di sini ada namanya atau ada suatu garis linear. Bisa tarik sudah. Oke. Nanti misalkan dari sini satu garis. Garis saya kelihatan ya. Oke. Oke, lalu sudut. Oke, lalu sini. Oke, sampai ke sini. Itu biasa sigma 0 atau juga biasa ditulis sebagai C. Ada yang tahu ini sudut apa namanya? Anda dapatkan P, Anda dapatkan sigma 0 atau C. Ada yang tahu itu apa? Ini namanya sudut geser dalam dan ini adalah kohesi. Oke. Nah, ada masih ingat ini grafiknya berarti apa? Linear ya, garis lurus toh. Nah, kalau garis lurus berarti persamaan garis lurus itu apa? Ada yang masih ingat persamaan garis lurus? Ada yang masih ingat tidak? Y sama dengan silakan. Y sama dengan apa? MX tambah C, Pak. Nah, siapa yang jawab nih? Atau Nah, Tina terlambat, jadi sudah jawab NX tambah C. Oke. Sekarang pertanyaan berikut, Y ini apa? Sumbu Y kan? Lalu sumbu Y ini apa? Gladys. Lihat dari grafik ini berarti apa? Halo, kok sudah bilang persamaan, tiba-tiba bingung. Kan saya sudah bilang Y. Y itu sumbu Y toh, X ini sumbu X toh. Betul tidak?
Betul, Vina. Oke, berarti Y di sini apa? Diganti dengan apa? Y diganti dengan sigma S toh, sama dengan M ini apa? N. M ini adalah si gradien dari grafik atau garis lurus ini itu. Sebesar apa? Tangen pi. Nah, oke, terus X-nya apa? Sigma N plus C. C ini adalah kohesi nih. Di sini kita pakai sigma 0 aja ya, sesuaikan dengan materi di sini. Oke, bisa? Sampai sini ada yang mengerti atau belum mengerti? Atau kita bisa tulis ulang supaya persamaannya tuh rapi. Sigma S sama dengan kohesi sigma 0 ditambah dengan sigma N dikalikan dengan tangen pi. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya silakan. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, saya next ya. Oke, saya next. Anda bisa lihat ya. A, B, C, D, E, F. Oke, Anda bisa lihat. Yang namanya hydrostatic stress atau tegangan hidrostatik adalah tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3 itu nilainya sama. Paham ya? Bisa? Paham? Nah, kalau Anda belajar hidrolik atau tegangan hidrolik atau tekanan hidrolik, itu tekanan yang berada pada level yang sama, nilainya sama. Begitu ya. Makanya sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3 jika berada pada titik yang sama atau pada ketinggian atau kedalaman yang sama. Oke, ya, bisa ya. Kemudian uniaxial compression. Anda bisa lihat uniaxial compression. Jadi yang ada hanya sigma 1 untuk pengujiannya. Sigma 2 dan sigma 3 itu tidak ada. Begitu ya. Makanya ketika diuji yang ada nilai hanya sigma 1. Untuk uniaxial tension, kalau tadi compression hanya sigma 1. Kalau tension berarti hanya sigma 3. Oke ya. Nah, untuk axial or confined compression berarti ada sigma 1 dan sigma 3. Begitu ya, atau sigma 1 dan sigma 2 nih. Atau sigma 1 lebih besar dari sigma 2 sama dengan sigma 3. Anda bisa lihat ya. Ini. Terus axial extension dari confined ini extension atau extensional stress. Sekarang Anda bisa lihat sigma 1 sigma 2 di sini sama dan nilai sigma 3-nya kecil. Atau triaxial stress yang tadi dibilang kita punya ini sigma, kalau Anda lihat ya, pointer saya kelihatan ya, kalau di sini saya pindah ke titik ini, saya pindah ke titik ini, kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, oke, misalkan lingkaran kecil ini dulu, lingkaran kecil ini, terus lingkaran kedua, terus nanti lingkaran ketiga. Oke ya. Nah,
Nanti di sini misalkan lingkaran kecilnya nanti kita punya sigma 3 di sini sigma 1. Itu lingkaran yang besar kedua, di sini sigma 3, di sini sigma 1. Untuk lingkaran yang besar lagi, harusnya sini sigma 3, sini sigma 1 gitu ya. Jadi nantinya ada sigma 1, sigma 2, sigma 3. Makanya ada sini sigma 1, di sini sigma 2, di sini sigma 3. Makanya tadi ada sigma 11, sigma 22, sigma 33. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Sekarang Anda bisa lihat ada deviatoric stress. Ini ada pure shear stress, deviatoric stress, differential stress, effective stress. Oke, pure shear stress Anda lihat di sini kita lebih lihat sigma 1, sigma 3, sigma 1 positif, sigma 3 negatif. Dalam hal ini kombinasi antara yang uniaxial compressive stress sama yang uniaxial compression sama uniaxial tension strength. Ini yang sigma 1, sigma 2 sini berarti uniaxial compressive, sigma 2, sigma 3 adalah uniaxial tension. Oke ya. Nah, dapat nilai ini pure shear stress. Nah, di deviatoric stress tadi yang rumus yang tadi tuh sigma 1 kurang sigma 3 dibagi 2. Nah, harusnya kayak gitu ya. Nah, differential stress adalah sigma 1 kurang sigma 3. Oke. Nah, sedangkan efektif stress, Anda bisa lihat efektif stress ya. Nah, efektif stress itu didapat dari sigma yang tadi ya. Ada sigma normal, itu ada sigma 1, ada sigma 2, ada sigma 3 ya. Oke, kita mulai sigma 1 dulu. Sigma 1 dikurangi dengan core pressure atau tekanan pori. Nanti untuk sigma 2 dikurangi core pressure, sigma 3 dikurangi core pressure. Itu namanya effective stress. Makanya kalau nanti Anda punya core pressure-nya berapa MPa, sigma 1 nanti dikurangi itu, sigma 2 dikurangi itu, sigma 3 dikurangi itu. Kayak gitu. Paham? Makanya nanti grafik yang awalnya di sini akibat ada pengaruh air, maka grafiknya akan bergeser ke sini. Nah, makanya tadi saya jelaskan di sini, saya tolong ya apa yang saya jelaskan Anda perhatikan. Karena ini langsung saya menjelaskan apa namanya sebentar. Sebentar, ya. Saya menjelaskan terkait dengan saya anggap atau saya bilang kisi-kisi dari Anda nanti UTS gitu ya ataupun UAS. Nanti soalnya ada seperti ini yang saya jelaskan ya. Oke, sekarang saya menjelaskan terkait core pressure ini. Oke, tadi saya bilang kan awalnya ini yang pertama, ini pertama. Awalnya grafiknya ini ya. Tetapi karena ada air, maka grafiknya ke sini, bergeser ke sini. Kedua nih. Nah, jadi pertama kalau Anda punya grafik ini, lalu saya kasih ini. Nah, lalu saya tarik kurva tadi itu garis linear ini namanya Taylor envelope atau selubung keruntuhan. Dan tadi saya jelaskan di awal tuh. Oke. Jadi kalau selubung keruntuhannya dia pas di garis ini berarti ini kondisi kritis atau bisa bilang faktor keamanan daripada material atau dalam hal ini batuan itu sama dengan satu. Satu itu ketika dia kritis itu antara nanti dia masih tetap aman atau dia fail kayak gitu ya. Nah, kalau ada kalau garisnya begini,
Anda bisa lihat ya, ini coba. Nah, ini satu, oke? Yang ini dua, oke? Nah, Anda bisa lihat ya, yang satu dan dua nih garis ini, nih, linear ini. Kalau satu tadi saya bilang dia kritis karena pas menyentuh ini ya, oke? Kalau dua berarti lingkarannya tuh masih jauh tuh dari garis linear ini. Nah, kalau dia jauh dari lingkaran dua, berarti faktor keamanannya di atas satu, berarti aman. Kalau dia menyentuh ini, berarti kritis satu. Tetapi kalau dia melewati kayak garis efektif stres nih, kalau dia sudah lewat dari garis linear, berarti ambruk atau hancur atau patah atau fail. Bisa sampai sini mengerti yang saya maksudkan? Halo, Mengerti, Pak. oke, ngerti ya, Leonard. Oke, jadi apa dari gambar ini, dari yang saya terangkan, kalau saya hilangkan, saya hilangkan dulu, saya gambar ulang. Nah, saya tarik sini, tadi saya tarik ini. Oke, yang ini ya. Oke, Anda bisa lihat garis linear yang saya tarik ya. Nah, oke. Ini gambar satu, yang ini ya. Ini dia lingkaran pertama tanpa adanya air. Ini dua. Jika bekerja, jika ada tekanan pori. Oke, Anda bisa lihat toh. Kalau satu dia masih menyentuh lingkarannya menyentuh garis linear, berarti dia masih dalam kondisi kritis gitu. Tetapi kalau pada saat ada pengaruh air, yang terjadi adalah apa? Batuannya nanti kenapa? Yang kedua nih, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Cinta, nama bagus nih, nama cinta. Cinta ada tidak? Halo cinta Rineta, cinta Rineta, tidur. Cinta Rineta, nah, cinta. Ya, Pak. Nah, ikuti apa yang tadi saya sampaikan. Dia akan menghancur, Pak. Nah, berarti dia akan fail atau failure. Oke, mantap cinta. Itu baru namanya cinta tuh. Ya, cinta tidak boleh fail ya. Oke, atau cinta juga tidak boleh kritis. Itu bahaya tuh cinta tuh. Dia tadi cinta harus lingkarannya tuh garis linearnya tuh harus jauh kayak gitu, tidak boleh saling bersinggungan. Oke, berarti kalau dia failure otomatis akibat dari adanya air kan? Bisa paham? Bisa paham toh? Nah, jadi kalau tidak ada air, otomatis ya kritisnya berarti masih aman-aman saja sebenarnya, toh. Karena ada air yang ada di dalam batuan, maka si batuan tersebut akan hancur atau akan patah kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, ini saya sudah jelaskan dengan sangat pelan ya buat Anda. Ya, saya nanti tidak ada kelas offline untuk saya menjelaskan atau membahas nanti soal-soal mana yang akan keluar. Cukup apa yang dari yang sekarang saya jelaskan, Anda ikuti saya dengan baik, pasti Anda bisa menjawab beberapa soal nanti yang akan diberikan ketika UTS ataupun UAS. Oke, saya next dulu. Oh, ini sudah selesai. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Jelas tidak? Halo, Jelas, semua Pak. tidur Jelas. kan? Oke, jelas ya. Jadi saya bilang satu kali lagi ya, tidak akan ada saya ulangi di kelas offline materi hari ini untuk memberikan
semacam tutorial atau latihan sebelum UTS ataupun UAS. Karena ada beberapa tadi yang saya sudah sampaikan buat Anda yang akan keluar di UTS. Dan juga pasti di UAS juga ada soal yang serupa kayak gitu ya. Jadi tolong apa yang saya sudah jelaskan tadi Anda lihat dengan baik dan pasti akan ada beberapa soal yang keluar di UTS ataupun UAS. Oke, kalau gitu sekian ya. Selamat siang semua, selamat beraktivitas. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Selamat Makasih siang. Pak, selamat siang Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, Selamat siang Pak. ya, oke. Kan Anda sudah belajar di geologi yang hukum ya. Jadi batuan di alam awalnya kan dia horizontal semua ya. Tegangan-tegangan ini kan akibat ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi ya kita andaikan ada pergerakan lempeng. Nah kayak gitu sehingga yang awalnya itu dia horizontal maka dia akan mengalami ada terjadi kenaikan ada besar atau sesar ada